Akhirnya, setelah sekian lama gue tidak membuat konten unboxing, ya, hari ini gue bisa melakukannya. Yap, semoga kalian tidak terdistract dengan bando gue yang sangat lucu ini ya, karena gue lagi males banget kunciran cuy, parah. Gue bakal unboxing Alexa RDA by Inhale yang berkolaborasi dengan Desire Design. Sebenarnya ini RDA udah cukup lama ya rilisnya. Cuman kenapa gue baru unboxing sekarang? Karena gue pengen banget ngeganti setup daily vape gue yang biasa gue pakai kan kayak gini nih, hanya mod 2 baterai gede terus pakai Cosmonaut yang dual coil kayak gini. Menurut gue kurang enak gitu kalau di publik atau di tempat-tempat kayak di mall gitu contohnya, yang boleh smoke atau di smoking area yang terlalu ngebul, kesannya kan kayak gimana gitu. Gue pengen ganti setup yang compact, terus apa ya, kecil gitu, dan gak terlalu ngebul, tapi fokus di flavor aja ya. Dan gue rasa Alexa itu adalah sebentar. Karena menurut gue can you shut up? Karena menurut gue Alexa itu bisa dan cocok buat gue karena sudah melakukan sedikit riset untuk build-nya yang pas dan enak kayak gimana. So ya, daripada lama-lama lagi, langsung aja kita ke tampak dekatnya dan sekaligus proses unboxing dan build dengan cara gue. Kenapa gue gak mengganti setup daily vape gue? Karena gue ngeliat ini postingan dari Dukun Vape ya. Di sini dia foto Alexa ya, foto-foto dia ini, foto-foto produknya Dukun Vape, nggak usah diragukan lagi ya. Kalian bisa cek aja langsung Instagramnya ada di situ, Dukun Vape, atau nanti gue tulis di sini ya. Di sini pengguna single coil pasti vapers yang efisien, tahu pasti apa yang mereka cari dan cara buat dapetin apa yang mereka butuhkan dari single coil. Nggak berlebihan ngebul, itu benar. Bisa lebih hemat liquid dan baterai, menurut gue relatif. Tapi yang paling menarik adalah setup juga bisa lebih handy, praktis dibawa kemana-mana. Itu yang ngebuat gue memutuskan akhirnya untuk merubah setup daily vape gue jadi lebih simple, compact, dan lebih handy ya. Kalau kalian beli ini, harganya berapa ya? Sekitar 420.000. Kalian udah dapat free Alien Light by Inhale. Di sini spesifikasinya adalah 28 AWG, innernya ada 3 dan outernya itu 36 AWG. Nichrome 80, cuman gue nggak tahu ini bahannya Altusus Mesh atau enggak, soalnya kalau Inhale setahu gue tuh dia rebuildnya selalu menggunakan Twisted Meshes. Gue cukup senang juga ya, lagi-lagi karya anak bangsa, desain anak bangsa yang ya menurut gue cukup worth it ya untuk dipunya, karena mengingat single coil yang enak itu biasanya mahal-mahal di atas 1 juta. Alexa keluar sebagai jalan tengah-tengahnya ya. Kita buka, gue buka plastiknya seperti biasa menggunakan pisau. Langsung aja dibuka. Ini dia, kita singkirkan plastiknya. Dan kalau kalian di samping di sini ada include, ada apa aja yang kalian dapat. Ini udah kebuka segelnya, dan langsung aja gue buka. Oke. Yang pertama kalian dapetin adalah silica gel ya, lumayan buat mainan. Kartu QC seperti biasa ya, lolos kualifikasi. Kualifikasi. Ini kalian dapat cap yang transparan kalau kalian nggak mau pakai cap yang besinya. Dan ini adalah aksesoris bagnya ya, gue jelasin lagi aja. Ini dapat kunci L, ada extra baut,
Prince Kwong, ada beauty ring, karet-karet. Oke, gue pinggir aja. Ini gue agak cepet ya karena takut durasi kelamaan, dan langsung aja ke tersangka utamanya. Oke, kosong ya. Ini dia Alexa-nya. Cakep banget nih. Tutupnya jadi transparan kayak gini. Oke, langsung aja gue pasang dan kita lihat bentuk capnya kayak gimana. Kalau menurut gue ya, capnya Alexa ini itu lebih ke layer ya kalau buat gue, soalnya dia tidak terlalu ngedum. Kalau kalian lihat di sini nih, tidak terlalu ngedum. Dia ngedumnya hanya di pinggiran aja, jadi gini, dia begini terus flat. Menurut gue layer sih daripada ngincer manisnya. Dan airflow-nya ada kiri kanan. Di situ kita langsung lihat ke deck dan posnya ya, nggak terlalu kecil, nggak terlalu lebar juga. Dan ini kalau kalian beli Alexa pertama-tama itu emang agak susah buka ring airflow-nya. Ini dia decknya, dia cukup dalam, sekitar berapa ya, seginilah, 1 mili kayaknya nih, sekitar 1 mili. Jadi buat kalian yang suka overdrip nggak perlu takut karena decknya cukup dalam, tapi ingat juga harus di hati-hati aja. Dan dia ada sandaran nih di tengah-tengah sini. Kalau kalian lihat tuh ada ini buat naruh jig kalian. Ini buat diameter 3 pas banget sih. Gue kalau nge-build biasanya coilnya gue masukin ke jignya gue tahan gini, jadi supaya lebih mudah gitu. Dan kalau gue nge-build biasanya selalu sejajar dengan tinggi posnya, jadi kalau diginiin itu bersentuhan dan sejajar gitu. Oke lah, tanpa lama-lama lagi langsung aja gue build, daripada kalian bosen nungguin nge-buildnya. Mendingan gue time lapse aja dulu. Oke. Ini biasanya akan gue tahan kayak gini nih ya. Sorry kalau agak noise, rumah gue pinggir jalan soalnya, jalan gede. Ini akan gue tahan kayak gini. Dan ini coil bonusannya itu adalah diameter 3 dan jadi pas banget jadinya buat gue. Oke, lanjut aja gue time lapse. Terpasang dengan rapi, kalau kalian lihat tuh sejajar dengan senderan untuk jignya ya. Dan kalau kalian giniin itu kena dan sejajar. Dan menurut gue sangat disayangkan sekali kenapa Alexa menggunakan kunci L, kenapa tidak menggunakan bautman aja, walaupun ada cadangannya ya, tapi tetap aja kunci L menurut gue gampang banget untuk dol. Oke, sudah dari tengah keluar. Dan tadi udah gue potong sih kakinya. Dan kalau kalian mau ngecek kakinya itu masih ada apa, masih keluar atau enggak, kalian tinggal giniin aja. Masih ada yang berasa nusuk-nusuk nggak? Kalau sudah tidak ada, berarti motongnya sudah sangat pas. Oke, langsung aja gua kapasin. Oke, kapasnya udah gua Scottish juga langsung karena takut durasi yang terlalu panjang. Ini settingan gua ya, ingat ini versi gua. Kalian nggak perlu ngikut banget. Kalau mau ngikutin ya silahkan, semoga cocok. Kalau nggak cocok ya kalian harus riset lagi berarti, supaya kalian nemu settingan yang enak buat kalian sendiri. Oke, kalau sudah tinggal gue masukin aja, masukin kayak gini.
Nah, tinggal pasang air flooringnya. Oke, sudah terpasang dan langsung aja akan gue tetesin pakai kue lebaran dari MK Brewery. Ini gue nyalain dulu. Kita lihat tepatnya di 027 ternyata. Berarti gue main di sekitar di 40 watt aja. Itu udah cukup banget untuk single. Oke. Wah, jadi dah motor racking. Oke, segitu aja dulu tampak dekatnya dan sekaligus proses unboxing dan cara buildnya dari gua. Oke, kita langsung aja ke atas lagi dan nanti akan gue cobain perbedaan kedua cap ini. Oke, itu tadi tampak dekatnya dan proses unboxing sekaligus cara build dari gue. Oke, ingat ini cara gue, ini settingan yang gue riset sendiri dan menurut gue cocok dengan gue. Oke, tadi kan kalian udah denger di akhir kalau ini meletek-meletek, mungkin kurang jelas ya. Nih, gue kasih lagi lebih jelas. Wah, meletek-meletek banget kan. Yang gue suka dari build gue yang kayak gini adalah flavornya layer by layernya itu kena semua, manisnya juga oke. Dan yang paling terpenting adalah kalau kalian lihat sih, cloudnya tidak terlalu banyak dan menurut gue tidak terlalu mengganggu kalau kalian nge-vape di public area. Kalau kalian misalkan nggak suka pakai yang SS yang besi gini karena takut panas, kalian bisa pakai cap yang bening. Dan dia ada dua pilihan drip tip, yang satu lubangnya agak gede, ini yang gue pakai di sini, dan yang cadangannya itu lubangnya agak kecil. Memang tidak panas, dan menurut gue kalau drip tip yang kecil ini cocoknya buat jadi kayak semi MTL gitu loh kalau kalian pakai nikotin 6, 9, 12 dan kawan-kawannya. Karena kalau di sini yang gue rasakan adalah tidak terlalu manis dan berasa gitu layernya. Cuman banyak tragedi tidak enak kalau pakai yang clear cap yang ini, karena kalau lupa dimatiin modnya, nanti ke firing, kepencet dan kebakar. Mendingan gue pakai yang ini aja. Walaupun pihak dari Alexa itu ngejual aksesorisnya yang namanya tuh kalau nggak salah Alexa Gear, nanti fotonya ada di sebelah sini. Nah, kayak gitu. Itu dapat, itu di situ include cap, beauty ring, apalagi ya, baut juga kalau nggak salah, sama air flooring. Nah tuh, kalau kalian mungkin kalau kejadian itu menimpa kalian bisa beli Alexa Gears itu. Dan selain setup kayak gini menurut gue enak dibawa kemana-mana, ada satu hal yang paling gue suka adalah sangat nyaman kalau gue pakai buat boker. Yap, karena kalau gue pakai hanya mod biasanya itu kamar mandi gue terlalu ngebul dan gue pasti dimarahin nyokap gue. Kalau pakai ini tidak terlalu ngebul, flavor oke, jadi makin nyaman kalau buat boker. Oke? So yeah, that's it for today. I hope you watch this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe in down below. Di 500 akan ada yang namanya giveaway dari gue secara gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Oke? Follow juga Instagram gue di bawah kalau kalian kepo atau hanya ingin mampir ngeliat feeds gue yang sangat berantakan, ya boleh, linknya ada di deskripsi. Buat kalian yang mau beli Alexa, ada semua di deskripsi. Oke? Dan mungkin nanti akan gue bikinin video terpisah soal kue lebaran ini, karena ini unik menurut gue, beda dari liquid yang lain. Dan gimana menurut kalian? Apakah gue harus bikin tutorial build Alexa versi gue? Komen juga di bawah. Oke? So yeah, see you next video. Bye-bye!